Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah PLKH Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Serang Banten akan mempraktekkan peradilan semu dengan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Novel SH MH. Saya Nomo Aryawan sebagai Hakim Ketua. Saya Irfan sebagai Hakim Anggota 1. Saya Putri Rohmawati sebagai Hakim Anggota 2. Saya Fahri sebagai penuntut umum. Saya Priyani sebagai penuntut umum. Saya Lauren sebagai penuntut umum. Saya Octavia Rahman Putra sebagai penasihat hukum. Saya Abdullah Putra sebagai penasihat hukum. Saya Soni Tambunan sebagai penasihat hukum. Saya Erna Sari sebagai saksi. Saya Karti sebagai saksi. Saya Ian Salisa sebagai saksi. Saya Lisa Febrianti sebagai saksi. Saya Nelson Vita sebagai panitera. Saya Intan Rahmania sebagai protokol. Saya Putri Rini sebagai terdakwa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. 1. Hadirin dimohon untuk berdiri pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 2. Dalam ruang sidang, semua pengunjung sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 3. Selama sidang berlangsung, para pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing. 4. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. 5. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Di dalam ruang sidang, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan bagi yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang sudah disediakan. Terakhir, 8. Bagi siapapun yang tidak mengikuti aturan dalam persidangan ini dan setelah diperingatkan oleh majelis hakim masih melakukan pelanggaran tata tertib, maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sebelum persidangan, dipersilakan jika ada awak media yang mau mengambil video ataupun gambar, dipersilakan 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa perkara pidana nomor PDM 69 Serang 01 2020 dengan acara biasa atas nama terdakwa Putri Adinia binti Ismail pada hari ini Selasa tanggal 12 April 2020
dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda kita hari ini adalah persidangan ini adalah pembacaan dakwaan kepada penuntut umum. Apakah sudah siap surat dakwaan dan terdakwa? Siap ya, Mulia. Siap ya. Bisa dihadirkan ke dalam ruangan sidang terdakwanya, silakan. Saya perintahkan kepada petugas untuk menghadirkan terdakwa atas nama Putri Adinia binti Ismail di dalam ruang sidang. Silakan duduk. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat Alhamdulillah sehat. dan bisa mengikuti jalannya persidangan? Bisa. Baik. Sebelum kita mulai, saya akan mengecek dulu data identitas saudara terlebih dahulu. Nama lengkap saudara, Putri Adinia, tempat lahir, Serang. baik. Umur, tanggal lahir di mana? Tanggal lahir? Ya, di Bumi Indah Permai. Oke. Jenis kelamin perempuan ya, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan, Karyawan swasta. pendidikan terakhir, Sarjana. baik. Baik saudara terdakwa, dalam persidangan ini apakah saudara didampingi oleh kuasa hukum atau sudah menunjuk kuasa hukum? Saya didampingi dengan penasihat hukum. Sudah ya, sudah ada ya. Baik, kepada kuasa hukum apa benar saudara terdakwa dalam hal ini didampingi oleh tim kuasa hukum? Betul ya, Mulia. Betul ya. Bisa ditunjukkan surat kuasa dan identitas tim ya, tim kuasa. Silakan maju untuk kita cek dulu. Penasihat hukum, penuntut umum silakan untuk dicek kartu anggota masing-masing ya. Oke. Ini oke, tolong. Cek dulu kartu sahamnya. Oke, clear ya. Ini silakan kembali ke kartu masing-masing. Baik saudara terdakwa, mohon untuk diperhatikan segala sesuatu yang ada dalam persidangan ini untuk diperhatikan dengan saksama. Apapun yang didengar silakan dipahami agar bisa benar-benar memahami isi dari persidangan ini. Nah, kepada penuntut umum, apakah sudah siap untuk pembacaan surat dakwaan? Siap yang Mulia. Baik, silakan. Terima kasih. Terima kasih yang Mulia. Kejaksaan Negeri Serang untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM strip 69 garis miring Serang garis miring 01 garis miring 2020. Identitas terdakwa, nama lengkap Putri Adinia binti Ismail, tempat lahir Serang, umur atau tanggal lahir 25 tahun 22 Mei 1997. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Banten, Indah Permai, Blok G1 nomor 1 RT 01 RW 01 Kelurahan atau Kecamatan Unyur Kota Serang. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sarjana. Dakwaan ke-1, bahwa terdakwa Putri Adinia binti Ismail pada hari tidak dapat diingat lagi pada tanggal 1 bulan Desember 2016 bertempat di kantor perumahan PT Sanasini, Jalan Cipare, nomor 32, Kelurahan Cimocok, Serang, Provinsi Banten, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk pada daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum,
baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Awalnya Putri Adinia sebagai terdakwa bersama Kardi Pasaribu, teman satu kantor. Terdakwa mendengar dari teman-teman kantor bahwa Ernasari sering meminjamkan uang kepada teman-teman kerja di lingkungan kantor perumahan PT sana sini. Kemudian terdakwa timbul niat untuk meminta bantuan kepada Ernasari, yang nantinya dana tersebut akan terdakwa gunakan untuk usaha. Pada tanggal 29 November 2016, terdakwa memberanikan diri untuk menghubungi Ernasari via telepon. Terdakwa mengatakan, apakah masih suka meminjamkan uang kepada orang-orang? Kalau masih, tolong saya carikan dana untuk biaya proyek dan usaha di luar. Yang kemudian dijawab oleh Ernasari, ya, nanti dicarikan dananya. Emang butuh dana berapa? Terdakwa menjawab, saya butuh dana sekitar Rp372.500.000. Dan terdakwa menjanjikan keuntungan 25%. Dan pada bulan Januari 2017 uang akan dikembalikan pokok dan keuntungan 25%. Dan terdakwa menerima uang dari Ernasari bertahap, yaitu pada tanggal 1 Desember 2016 terdakwa menerima transfer uang dari Ernasari sebanyak Rp60 juta. Pada tanggal 3 Desember 2016 terdakwa menerima transfer uang dari Ernasari sebanyak Rp7.500.000. Pada tanggal 5 Desember 2016 terdakwa menerima transfer uang dari Ernasari sebanyak Rp70 juta. Pada tanggal 9 Desember 2016 terdakwa menerima transfer uang dari Ernasari sebanyak Rp10 juta. Pada tanggal 16 Desember 2016 terdakwa menerima transfer uang dari Ernasari sebanyak Rp55 juta. Pada tanggal 22 Desember 2016 terdakwa menerima transfer uang dari Ernasari sebanyak Rp80 juta. Pada tanggal 28 Desember 2016 terdakwa menerima transfer uang dari Ernasari sebanyak Rp90 juta. Setelah uang berada pada terdakwa, uang tersebut terdakwa gunakan usaha kuliner nasi kucing, angkringan, jual beli tas secara kredit, jual beli jam tangan, jual pulsa. Selain untuk usaha, juga terdakwa gunakan untuk membayar cicilan rumah per bulan Rp1.200.000 selama 15 bulan, membayar cicilan sepeda motor Yamaha Mio selama 10 bulan per bulan Rp600.000, untuk membeli satu mobil Nissan Grand Livina pada tahun 2007 nomor polisi B3GAL seharga Rp79 juta. Belum 1 bulan, mobil tersebut terdakwa jual seharga Rp69 juta. Dan bukan untuk membiayai proyek, dan proyek memang dari awal tidak ada. Pada akhir Desember 2016, Ernasari menanyakan dana yang terdakwa terima dan menanyakan kejelasan proyek yang terdakwa janjikan. Karena terdakwa bingung, memang tidak ada proyek. Kemudian terdakwa menyerahkan foto koran terkait proyek yang menunggak, dan terdakwa mengatakan kepada Ernasari bahwa terdakwa belum bisa untuk melunasi uang yang terdakwa terima tersebut. Lalu Ernasari memberikan waktu kepada terdakwa selama 8 bulan, tepatnya bulan November 2017, terdakwa harus sudah melunasi atau mengembalikan uang senilai Rp372.500.000.
Namun sampai sekarang terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut. Kemudian terdakwa dilaporkan oleh Erna Sari ke pihak yang berwajib. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Erna Sari menderita kerugian sebesar Rp372.500.000. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. Baik, bagaimana terdakwa? Apa sudah mengerti dengan surat dakwaan yang pertama? Ya, saya mengerti. Ya, baik, saya lanjutkan. Bahwa terdakwa Putri Adinia binti Ismail pada hari tidak dapat diingat lagi pada tanggal 1 bulan Desember 2016 bertepat di kantor perumahan PT Sanasini, Jalan Cipare nomor 32, Kelurahan Cipocok, Serang, Provinsi Banten. Atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termaksud pada daerah hukum pengadilan negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Awalnya, terdakwa bersama Kardi Pasaribu, teman satu kantor. Terdakwa mendengar dari teman-teman kantor bahwa Erna Sari sering meminjamkan uang kepada teman-teman kerja di lingkungan kantor perumahan PT Sanasini. Kemudian terdakwa timbul niat untuk meminta bantuan kepada Erna Sari, yang nantinya dana tersebut akan terdakwa gunakan untuk usaha. Pada tanggal 29 November 2016, terdakwa memberanikan diri untuk menghubungi Erna Sari via telepon. Terdakwa mengatakan, apakah masih suka meminjamkan uang kepada orang-orang? Kalau masih, tolong saya carikan dana untuk biaya proyek dan usaha di luar. Kemudian dijawab oleh Erna Sari, ya, nanti dicarikan dananya. Emang butuh dana berapa? Terdakwa menjawab, saya butuh dana sekitar Rp372.500.000. Dan terdakwa menjanjikan keuntungan 25%. Dan pada bulan Januari 2017, uang akan dikembalikan pokok dan keuntungannya 25%. Dan terdakwa menerima uang dari Erna Sari secara bertahap, yaitu pada tanggal 1 Desember 2016, terdakwa menerima transfer uang dari Erna Sari sebanyak 60 juta rupiah. Pada tanggal 3 Desember 2016, terdakwa menerima transfer uang dari Erna Sari sebanyak 7.500.000 rupiah. Pada tanggal 5 Desember 2016, terdakwa menerima transfer uang dari Erna Sari sebanyak 70 juta rupiah. Pada tanggal 9 Desember 2016, terdakwa menerima transfer uang dari Erna Sari sebanyak 10 juta rupiah. Pada tanggal 16 Desember 2016, terdakwa menerima transfer uang dari Erna Sari sebanyak 55 juta rupiah. Pada tanggal 22 Desember 2016, terdakwa menerima transfer uang dari Erna Sari sebanyak 80 juta rupiah. Pada tanggal 20 Desember 2016, terdakwa menerima transfer uang dari Erna Sari sebanyak 90 juta rupiah. Setelah uang berada pada terdakwa, uang tersebut terdakwa gunakan untuk usaha kuliner nasi kucing, angkringan, jual beli tas secara kredit, jual beli jam tangan, jual pulsa. Selain untuk usaha juga terdakwa gunakan untuk membayar cicilan rumah per bulan Rp1.200.000 selama 15 bulan. Membayar cicilan sepeda motor Yamaha Mio selama 10 bulan per bulan Rp600.000. Untuk membeli satu mobil Nissan Grand Livina tahun 2007 nomor polisi B3GAL seharga Rp79 juta. Belum 1 bulan mobil tersebut terdakwa jual seharga Rp69 juta dan bukan untuk membiayai proyek, dan proyek memang dari awal tidak ada. Pada akhir Desember 2016, Erna Sari menanyakan dana yang terdakwa terima dan menanyakan kejelasan proyek yang terdakwa janjikan. Karena terdakwa bingung memang tidak ada proyek. Kemudian terdakwa menyerahkan foto koran terkait proyek yang menunggak. Dan terdakwa mengatakan kepada Erna Sari bahwa terdakwa belum bisa untuk melunasi uang yang terdakwa terima tersebut. Lalu Erna Sari memberikan waktu kepada terdakwa selama 8 bulan, tepatnya bulan November 2017. Terdakwa harus sudah melunasi atau mengembalikan uang senilai Rp372.500.000. Namun sampai sekarang terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut. Kemudian terdakwa dilaporkan oleh Erna Sari ke pihak yang berwajib.
Rp72.500.000. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. Serang 4 Februari 2020. Jaksa Penuntut Umum. Saudara terdakwa, apakah saudari sudah mengerti atas keseluruhan isi dakwaan? Ya, saya mengerti yang mulia. Dalam hal ini, apakah saudara terdakwa ingin melakukan eksepsi atau nota keberatan? Ya, saya serahkan kepada kuasa. Diwakilkan oleh kuasa hukum. Kuasa hukum, penasihat hukum ya, sudah siap eksepsinya? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. Nota keberatan atas nama terdakwa Putri Adinia bin Ismail. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Setelah kami tim penasihat hukum terdakwa mempelajari surat dakwaan penuntut umum, perkenankan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan nota keberatan atas klien kami Putri Adinia binti Ismail atas pelanggaran pasal 372 KUHP sebagaimana surat dakwaan yang telah dibacakan penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, agar tidak lebih jauh merugikan nama baik terdakwa sebagai akibat dakwaan yang disampaikan penuntut umum, mohon terlebih dulu diperkenankan putusan sela. Bahwa setelah kami mencermati isi dakwaan, ternyata bahwa nampak saudara penuntut umum kurang cermat dalam menyusun dakwaannya karena disusun secara alternatif, yakni adanya keraguan-keraguan saudara penuntut umum apakah terdakwa sebenarnya melakukan penipuan pasal 378 KUHP ataukah penggelapan 372 KUHP. Bahwa dalam hal ini terdakwa sebenarnya beretikat baik karena terdakwa niat membayar hutangnya dan tidak ada niatan sama sekali untuk menghindari pelunasan atas hutang-hutangnya. Dan selanjutnya, berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, kami tim penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa surat dakwaan saudara penuntut umum adalah tidak tepat, tidak profesional, serta mengada-ngada. Untuk itu kami mohon agar dakwaan penuntut umum dibatalkan atau tidak dapat diterima. Demikian nota keberatan ini kami sampaikan dan sekali lagi kami mohon maaf terlebih dahulu dijatuhkan putusan sela demi hukum dan hak asasi terdakwa yang dilindungi oleh undang-undang. Atas kesempatan yang diberikan Ketua dan anggota majelis disampaikan terima kasih. Hormat kami penasihat hukum terdakwa. Baik, penuntut umum silakan tanggapannya atas eksepsi saudari terdakwa. Silakan diberikan tanggapan. Ini yang mulia, kami penuntut umum tetap pada pendirian kami dan kami menolak eksepsi daripada penasihat hukum. Terima kasih. Pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2022. Minggu depan. Sudah? 19 ya? Baik, guna memberikan waktu bagi majelis hakim untuk merumuskan dan mempertimbangkan putusan sela, maka sidang akan ditunda selama 7 hari ke depan dari hari ini, yaitu pada Selasa tanggal 19 April 2020. Jadi kepada penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa untuk hadir dalam persidangan tanpa panggilan secara resmi karena panggilan di muka persidangan ini resmi. Sidang hari ini ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa perkara pidana nomor PDM 69/Serang/01/2020
dengan acara biasa atas nama terdakwa Putri Adinia binti Ismail pada hari ini tanggal 19 April 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda persidangan kita pada hari ini yaitu pembacaan putusan sela. Dipersilakan kepada majelis hakim untuk membacakan. Pengadilan Negeri Serang, putusan sela nomor 120-B/2020-PM Serang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama dan persidangan secara majelis menjatuhkan putusan sela sebagaimana tersebut di bawah ini. Dalam perkara terdakwa, nama lengkap Putri Adinia binti Ismail, tempat lahir Serang, umur 25 tahun 22 Mei 1997, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Banten Indah Permai, Blok G1, nomor 1, RT 1, RW 1, Kecamatan Unyur, Kota Serang. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sarjana. Terdakwa ditahan penyidik dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019. Diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020. Terdakwa ditahan oleh penuntut umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020. Pengadilan negeri tersebut telah membaca berita acara terakhir yaitu berita acara pemeriksaan persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2020, menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum nomor reg PDN 69-01-01-2020 yang dibacakan di muka sidang pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2020 yang ada pokoknya diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 dan 372 KUHP. Menimbang bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi atau nota keberatan seperti tertera dalam berita acara tanggal 12 Februari 2020 yang ada pokoknya adalah sebagai berikut. Bahwa setelah mencermati isi dakwaan, ternyata bahwa nampak saudara penuntut umum kurang cermat dalam menyusun dakwaannya karena disusun secara alternatif, yakni adanya keraguan-raguan saudara penuntut umum. Apakah terdakwa sebenarnya melakukan penipuan pasal 378 KUHP ataukah penggelapan pasal 372 KUHP? Bahwa dalam hal ini terdakwa sebenarnya beretikat baik karena terdakwa berniat membayar hutangnya dan tidak ada niatan sama sekali untuk menghindari pelunasan atas hutang-hutangnya. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut di atas, menurut pendapat penasihat hukum bahwa surat dakwaan saudara penuntut umum adalah tidak tepat dan tidak proporsional, serta mengada-ngada. Untuk itu, mohon agar dakwaan penuntut umum dibatalkan atau tidak dapat diterima. Menimbang bahwa atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, jaksa penuntut umum di muka sidang mengajukan tanggapan lisan tanggal 12 Februari 2020 serta tercantum dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada pendirian sebagaimana dalam surat dakwaan dan menolak eksepsi penasihat hukum karena telah memasuki pokok perkara. Menimbang atas nota keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, jika atas sesuai dengan pasal 156 ayat 1 KUHP, majelis hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu. Menimbang bahwa ternyata pada apa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa adalah sudah memasuki pokok perkara, yang mana justru hal itulah yang akan dibuktikan oleh penuntut umum dalam sidang pembuktian. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pasal 156 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP, maka majelis hakim berpendapat bahwa nota keberatan penasihat hukum terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dan selanjutnya majelis hakim menempatkan bahwa persidangan dapat diteruskan karena apa yang di dakwaan atas diri terdakwa harus dibuktikan dengan menghadiri para saksi
Mengingat selain ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 seperti tersebut di atas, juga berdasarkan peraturan undang-undang yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan bahwa nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Putri Adinia binti Ismail tersebut tidak dapat diterima. Kedua, menetapkan bahwa isi nota keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa telah masuk pada pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan. Ketiga, menetapkan bahwa persidangan harus dilanjutkan dengan acara pembuktian dengan menghadirkan para saksi serta alat buktinya. Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 19 Februari 2020 dalam permusyawaratan majelis yang terdiri atas Emu Aryawan Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dihadiri Saudara Neni Sarjana Hukum sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Fahri Sarjana Hukum, Lauren Sarjana Hukum, Apriliani Sarjana Hukum sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta terdakwa Adinia binti Ismail yang didampingi oleh penasehat hukumnya. Baik, mohon diperhatikan untuk agenda persidangan kita selanjutnya dengan agenda pembuktian. Jadi mohon diperhatikan kepada kuasa hukum, penasihat hukum, kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi dan barang bukti di persidangan minggu depan untuk pembuktian. Baik, untuk penasihat hukum, penuntut umum dan terdakwa mohon hadir di persidangan berikutnya. Undangan di depan persidangan adalah resmi. Sidang hari ini ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.